Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mujahid dari Ekonomi Syariah AK, NIM 4011900333. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari muzaki dan mustahik zakat di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, bagaimana kalau kita mengenal dulu apa dari makna dari muzaki itu sendiri. Makna muzaki menurut jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal, dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak, dan binatang ternak, dan penuh setahun dimiliki oleh muzaki. Lalu, makna muzaki menurut hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan menurut pendapat lain, muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah disepakati. Nisbah dan haulnya. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Lalu, ketentuan muzaki yang pertama itu adalah yang paling wajib adalah Islam. Yang kedua adalah merdeka. Arti dari kata merdeka itu sendiri tidak terikat oleh apapun. Contohnya, seorang muzaki itu tidak boleh seorang budak. Lalu yang ketiga itu memiliki makanan, yaitu kelebihan harta yang digunakan untuk mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, dan kendaraan, dan perabotan rumah tangga lainnya. Yang keempat, sempurnanya haul atau waktu nishab hartanya, kecuali biji-bijian dan buah-buahan, karena tidak disyaratkan sempurnanya waktu. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya, dan tidak sedang dipersengketakan. Lalu makna dari mustahik itu sendiri, mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi seorang mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu ketentuan mustahik itu sendiri antara lain yang pertama fakir. Fakir di sini menurut Imam Abu Hanafi berpendapat orang fakir adalah orang yang memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di sini fakir di sini itu menurut Imam Abu Hanafi itu tidak memiliki penghasilan tetap. Jadi seorang fakir yang tidak memiliki penghasilan tetap itu disebut fakir. Sedangkan miskin di sini menurut Imam Abu Hanafiyah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya dan membagikan kepada orang yang berhak, dan mengerjakan pembukuannya. Nah, mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Nah, yang selanjutnya adalah mu'alaf, yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Hasanah, yang dimaksud mu'alaf di sini ada 4 macam. Mu'alaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat. Sedangkan yang kedua, orang yang masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. Yang ketiga, mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir di sampingnya. Yang keempat, mu'alaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
Selanjutnya adalah gorim. Gorim adalah orang-orang yang terbebani oleh hutang. Ada dua macam gorim, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang diperbolehkan oleh syara, dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat, seperti untuk merukunkan dua pihak yang bermusuhan. Mereka itu berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang yang berhutang akibat narkotika, minuman keras, judi, dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Selanjutnya adalah Ibnu Sabil, yaitu yang dimaksud dengan pos ini adalah pemberian harta zakat kepada seorang yang bepergian dari daerah asing. Jika dia kaya, maka ia mengambil harta tersebut sebagai qard hasan atau pinjaman yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya, dan jika dia fakir maka ia tidak mengambilnya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Dan menurut jumhur ulama, Ibnu Sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat, dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Dan Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat menurut ulama fikih harus memenuhi syarat. Yang pertama, dalam keadaan membutuhkan. Yang kedua, bukan perjalanan maksiat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan dan didiskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.